Kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya beri judul khotbah saya hari ini, From Death to Life. Dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kepada kehidupan. Dan saya ingin cerita buat saudara dari Yohanes pasal 8. Ada sebuah kisah yang menarik di Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Nanti kita akan lihat bagian demi bagian, ayat demi ayat. Tapi saudara, kalau saudara pernah baca Alkitab, dan saya berdoa saudara baca Alkitab sampai sekarang. Ini kisah tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, dan kita tahu bahwa hukum waktu itu menyatakan bahwa wanita atau siapapun yang kedapatan berbuat zina adalah ada sebuah konsekuensi yang harus mereka tanggung, yaitu mereka harus dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukum yang berlaku sampai zaman itu. Tapi saya coba mengajak saudara dan saya untuk mengimajinasikan, untuk membayangkan sebenarnya, untuk mereka ulang apa yang terjadi waktu itu, bagian demi bagian. Coba lihat dulu ayat yang kedua, Yohanes pasal 8 ayat yang kedua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, ia di sini adalah Tuhan Yesus, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Wanita ini kedapatan berbuat zina, tapi coba bayangkan kalau saudara jadi wanita ini bangun di pagi hari, melakukan aktivitasnya yang sama, yang selama ini dia sudah lakukan berulang kali. Saya yakin memang gak ditulis di ayat ini bahwa wanita ini pertama kali atau sudah lama. Tapi kalau dia bisa kedapatan berbuat zina, itu berarti dia bukan melakukan ini sekali. Betul? Karena saudara akan apes sekali kalau baru melakukan sekali saudara kedapatan. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan bahwa wanita ini bukan sekali berbuat zina? Kenapa? Karena zaman itu untuk orang bisa ketahuan berbuat zina, kalau bukan karena sudah disetting, saya nggak menemukan alasan yang lain. Saudara ngerti maksud saya? Karena zaman itu nggak ada CCTV, betul? Karena zaman itu nggak ada sistem informasi yang seperti sekarang. Itu. Kita bisa mengenal dengan bebas siapa-siapa yang ketahuan berbuat zina. Jadi ada penafsir Alkitab yang menafsirkan cerita ini sebagai ini orang adalah orang yang dijebak. Karena dia sudah pernah punya track record selama ini berbuat zina, dan di momen itu dia dijebak, sengaja dijebak. Halo, namanya berbuat zina itu di tempat yang tertutup. Gak ada orang yang di tempat terbuka berbuat zina. Jadi wanita ini kedapatan berbuat zina karena memang dikondisikan, disetting, dijebak oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wanita ini dipakai oleh orang-orang ahli-ahli Taurat untuk menjebak Tuhan Yesus. Itu memang pembunuhan berencana buat wanita ini. Sebenarnya yang mau dibunuh bukan wanita ini, yang mau dibunuh adalah reputasi Tuhan Yesus. Saudara ngerti maksud saya? Tapi wanita ini dipakai. Jadi wanita ini bangun pagi dengan kehidupannya, dengan aktivitasnya, dia nggak berpikir bahwa hari itu dia akan menerima konsekuensi dari semua yang akan dia lakukan. Dia berpikir dia bisa melanjutkan hidup selama ini dengan dosa yang dia punya, dengan zina yang sama yang dia lakukan selama ini, fine-fine aja. Pagi dia datang, dia lakukan aktivitas, dia
bekerja, dia seolah-olah menjalani kehidupan seolah-olah nggak akan terjadi apa-apa. Tapi hari itu dia menerima konsekuensinya. Izinkan saya berkata seperti ini, bahwa dosa itu ada upahnya. Halo? Dosa itu ada upahnya. Dan dosa ada upahnya itu bukan cuma sekedar dosa yang ketahuan, saudara. Upah dosa adalah maut. Wanita ini menerima konsekuensi yang selama ini mungkin tidak dia nikmati. Mungkin tidak dia alami. Mungkin dia belum alami. Tapi hari itu dia menerima sebuah kenyataan. Waktu dia ketahuan itu. Jinahnya itu. Dia harus diseret begitu rupa. Dia harus mengalami penderitaan, malu, dan semua konsekuensi buruk yang harus dia terima dan alami. Karena jinahnya. Halo? Saya ngerti maksud saya? Upah dosa adalah maut. Wanita ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia menyadari betul bahwa semua yang dia lakukan selama ini ada sebuah konsekuensi, dan konsekuensinya adalah kematian. Di pagi hari dia bangun dengan kondisi yang biasa saja. Di pagi hari dia bangun dengan kondisi kenyataan, pemikiran, kesadaran yang biasa saja. Dia pikir dia bisa lolos sama seperti biasanya dia lolos. Tapi hari itu dia harus mengalami sebuah kenyataan pahit. Bukan kenyataan pahit sebenarnya. Kenyataan yang sesungguhnya. Bahwa semua perbuatan jinah yang dia lakukan selama ini. Ada sebuah konsekuensi, yaitu maut. Upah dosa adalah maut. Dan bukan hanya yang ketahuan. Izinkan saya memakai cerita ini untuk menyatakan kebenaran buat saudara semua. Buat kita semua. Bahwa upah dosa, dimunculin lagi. Upah dosa adalah maut. Tidak peduli saudara, berapapun usia saudara, tidak peduli apapun reputasi saudara, tidak peduli dosa itu ketahuan atau tidak ketahuan, upah dosa adalah maut. Saudara harus sadari, dan wanita ini untuk pertama kalinya dalam kehidupannya, menyadari betul bahwa sebentar lagi dia harus menghadapi maut yang selama ini mungkin belum datang dalam hidupnya. Tapi kali itu, hari itu, karena ketahuan, dia akan mengalami maut. Saudara belum menerima konsekuensi, bukan berarti tidak ada konsekuensi. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita pikir, kita tahu ini perbuatan ini salah. Kita tahu ini sebenarnya ada konsekuensi dari perbuatan kita. Waktu melakukan pertama kita dag-digduk. Aduh, mateng. Terima nggak nih konsekuensi? Waktu kita nggak terima konsekuensi, kita pikir, oh konsekuensinya nggak ada. Itu kayak kita robos lampu merah gitu kan. Harusnya kita tahu robos lampu merah, konsekuensinya adalah kena tilang. Oh, nggak kena tilang. Oh, nggak apa-apa, ini hukumnya berubah. Nggak pernah berubah. Hanya karena kita nggak ketahuan. Shalom. Kebenaran yang harus kita terima di pagi hari ini, bahwa semua yang kita lakukan di bawah kolong langit ini ada konsekuensinya. Entah kita menerimanya langsung, entah kita tidak menerimanya langsung. Pasti ada konsekuensinya. Belum menerima konsekuensi, bukan berarti tidak ada konsekuensi. Sunyi senyap sekali hari ini. Pagi-pagi dimarahin pendeta ini. Tapi ini untuk menyadarkan kita semua bahwa, saudara, dosa itu ada konsekuensinya. Betul, ada konsekuensi yang tidak langsung, yaitu maut. Yang hari ini mungkin kita nggak ngalami. Tapi by the way, ngomong-ngomong soal maut ya. Saudara mendefinisikan maut itu apa sih? Waktu Tuhan Yesus, waktu Allah ngomong sama Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Ya kan? Betul?
Kamu pasti mati. Bukan kamu mungkin mati, kamu pasti mati. Pertanyaan saya, ini bukan pertanyaan jebakan. Adam dan Hawa waktu makan itu mati nggak? Halo? Baru ratusan ribuan tahun yang berikutnya mereka mengalami kematian. Saudara berpikir kematian itu apa sih? Sebenarnya definisi kematian itu apa sih? Coba, pernah nggak saudara berpikir, waktu Allah berkata, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu pasti mati. Detik kamu makan, kamu mati. Lah mereka nggak mati berarti Tuhan bohong dong. Baru berikutnya mereka mengalami kematian yang sesungguhnya. Ratusan ribuan tahun berikutnya baru mereka mengalami kematian yang sesungguhnya. Saya renungkan ayat itu sampai saya ngerti betul definisi kematian. Definisi maut yang sesungguhnya itu apa? Kematian dan maut yang sesungguhnya adalah ketika kita itu terpisah dari Allah sumber kehidupan kita. Allah yang selama ini menghidupkan kita, daripadanya lah kita hidup. Hari itu karena dosa, salurannya putus. Dan waktu salurannya putus itulah, kita tidak menerima kehidupan yang darinya lagi. Disitulah kematian yang sesungguhnya. Betul, baru ribuan tahun berikutnya. Nafas itu diambil dari manusia. Tapi detik pertama, halo, kita sudah bisa menyebut itu sebuah kematian. Tinggal tunggu waktunya saja. Itu sama kayak baterai handphone saudara. Halo? Saudara cas handphone saudara. Halo? Kapan HP ini mati? Ketika dia dicabut dari sumbernya. Loh, nggak langsung mati nih. Betul nggak? Nggak langsung mati nih. Masih hidup ini. Tapi karena sumbernya sudah terputus, kita nggak bisa lagi berkata dia hidup. Karena dia terputus dari sumbernya. Saudara mengerti maksudnya? Pagi-pagi ini saudara bisa diajak mikir? Halo? Jadi upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian saudara. Dan wanita ini menerima konsekuensi yang selama ini tertunda dalam kehidupannya. Dia harus berhadapan dengan sebuah realita bahwa upah dari jinahnya, upah dari perbuatan jinahnya adalah dia layak menerima konsekuensi lemparan batu dari semua orang. Lalu apa yang terjadi saudara? Coba lanjut ayat 6 dan 7. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus ditanya pertanyaan yang dilematis seperti itu. Tuhan Yesus tulis di tanah. Kenapa Tuhan Yesus tulis di tanah? Apakah Tuhan Yesus kebingungan menjawab mereka? Aduh mateng, jawab apa ini? Hah? Apakah Tuhan Yesus kebingungan dengan pertanyaan dilematis itu? Kalau Tuhan Yesus menjawab, jangan kamu lempari wanita ini dengan batu, karena aku mengasihinya. Berarti Tuhan Yesus menghapus hukum Taurat yang dia buat sendiri. Halo? Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, memang wanita ini pantas mati, lempari dia dengan batu. Satu, Tuhan Yesus berarti tidak konsisten dengan pernyataan bahwa dia adalah kasih. Yang kedua, Tuhan Yesus akan berhadapan dengan orang Romawi. Pemerintahan Romawi waktu itu. Yang melarang orang Yahudi untuk menghakimi, menghukum orang lain. Sebelum dihadapkan kepada mahkamah yang akan mengadili mereka. Saudara ngerti maksudnya? Jadi Yesus ini dilematis. Tapi Tuhan Yesus tidak menulis di tanah. Karena Tuhan Yesus kebingungan, saudara. Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah bingung dengan kehidupan kita.
dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ada yang menafsirkan, Tuhan Yesus tulis di tanah, tulis 10 hukum Taurat. Semua dosa ditulis Tuhan Yesus. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan Tuhan Yesus menulis di tanah karena Tuhan Yesus mengingat kembali bagaimana manusia diciptakan dengan tangannya sendiri dari debu dan tanah. Gak dijelaskan kenapa Tuhan Yesus menulis di tanah. Tidak dijelaskan apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah. Tapi yang saya mau highlight hari ini, bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum itu. Halo? Tuhan Yesus tidak meniadakan, walaupun Tuhan Yesus mengasihi wanita ini, Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum itu. Bahwa wanita ini memang pantas mati karena dosanya. Jawaban Tuhan Yesus berkata gini, betul wanita ini layak, pantas untuk mati. Sekarang aku minta tolong sama kalian yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu pertama kali, lempar wanita ini dengan batu. Berarti Tuhan Yesus memang setuju bahwa hukum itu harus ditegakkan. Kasih Allah kepada kita tidak pernah menghapus konsekuensi dari dosa kita. Kasihnya tidak menghapus konsekuensi dosa. Saudara harus ngerti ini. Betul Allah itu mengasihi, betul Allah itu sangat cinta sama kita. Sangat. Tapi dia tidak pernah menghapus konsekuensi dosa kita. Camkan ini baik-baik. Tuhan Yesus challenge orang-orang yang hadir hari itu. Siapapun kalian yang tidak pernah berbuat dosa, engkau pantas, engkau layak lempar wanita ini dengan batu. Dan kita tahu ceritanya, kisahnya lebih lanjut. Ayat 8 dikatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau? Nah, ini menarik, saudara. Ini menarik. Bayangkan saudara jadi wanita itu, saudara diseret-seret, diludahi, dipukuli, sudah hancur. Saudara sudah pasrah, sudah aku mati di hari ini. Kali ini aku mati. Ya kan? Saudara sadar dalam dirimu bahwa pasti aku mati. Ini adalah akhir dari hidupku. Ini adalah detik-detik terakhir dari hidupku. Aku akan mengalami kematian. Karena begitu banyak orang yang siap untuk memakan aku, melempari aku dengan batu. Tapi ketika wanita ini di tengah keadaannya yang hancur dan sudah putus asa, sudah layak terima hukuman, sudah siap mati, saudara. Waktu Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lempari wanita ini dengan batu. Wanita ini dengar satu persatu langkah kaki meninggalkan dia. Halo, kalau saudara jadi wanita ini, saudara akan noleh ke kanan, noleh ke kiri, betul? Gak ada orang. Apa yang saudara lakukan? Hah? Halo? Saudara siap mati tadinya, siap dihukum masa. Bayangkan saudara adalah wanita ini. Siap dihukum masa ini, sudah pasrah nih. Terus tiba-tiba orang yang menghukum saudara itu, tiba-tiba lari pergi. Satu-satu. Dan saudara tahu mereka pergi. Buktinya waktu wanita ini ditanya, mana mereka? Nggak ada. Tahu. Apa yang saudara lakukan? Halo? Lari, betul? Kabur. Kesempatan nih. Kabur, saudara. Ngapain nih? Waktu saya baca Alkitab itu, saya selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang buat saya aneh. Kenapa wanita ini tetap tinggal? Karena orang yang mau menghukum dia.
Orang yang mau menghukum wanita ini sudah pergi semua. Kalau wanita ini mau menyelamatkan hidupnya seharusnya bisa. Kalau wanita ini lari pergi, yakin saya Tuhan Yesus gak akan kejar. Tapi kenapa wanita ini tetap tinggal? Karena wanita ini sadar akan keadaannya. Wanita ini menyadari keadaannya, menyadari dosanya. Memang dia pantas terima ini semua. Loh, karena ada loh orang yang sekalipun ketahuan berbuat dosa, gak sadar bahwa dia berdosa, malah nyolot. Itu kan orang utang, ya kan? Ditagih utangnya, ngamuk. Gak sadar dia yang utang, nyolot. Defensif, pembelaan. Wanita ini nggak lakukan itu, sudah. Halo, wanita ini sadar betul. Dia nggak bela sedikit pun dirinya kepada Tuhan Yesus. Enggak, Tuhan, aku ini cuma dijebak Tuhan. Enggak loh. Enggak, Tuhan, enggak, Yesus, aku ini cuma dikondisikan. Ini mereka ini memang benci sama aku. Teganya kalian sama aku. Enggak gitu, saudara. Wanita ini pasrah, siap menerima konsekuensi dari dosanya. Dia sadar. Kenapa dia enggak lari? Satu-satunya alasan yang masuk akal buat saya adalah dia memang sadar bahwa dia berdosa, dia pantas menerima konsekuensi dosanya, yaitu dilempari orang dengan batu. Jadi sekalipun semua orang pergi meninggalkan wanita ini, semua orang yang tadinya mau menghukum wanita ini pergi meninggalkan wanita ini. Karena wanita ini sadar akan dosanya, dia tetap tinggal di tempatnya. Dan karena wanita ini tetap tinggal di tempatnya, dia menerima anugerah yang sejati dari Kristus Yesus. Izinkan saya berkata seperti ini, kunci untuk menerima anugerah dari Tuhan adalah kesadaran bahwa saya orang berdosa dan pantas menerima hukuman. Karena kalau saudara nggak pernah sadar bahwa saudara orang berdosa yang layak menerima konsekuensi dosa, saudara nggak akan pernah mengalami anugerah. Kalau saudara salah dan tidak pernah sadar bahwa saudara salah dan layak menerima konsekuensi dari kesalahan saudara, maka saudara nggak akan pernah mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena anugerah dan pemulihan yang datangnya dari Tuhan selalu dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa memang saya salah. Saya dosa. Saya pantas menerima ini. Halo? Ini loh, kalimat ini loh yang penting. Saya pantas menerima ini. Karena banyak orang berdosa masih merasa tidak pantas menerima konsekuensi dosa. Saya pantas. Memang saya ini berdosa. Memang saya ini berzina. Selama ini berzina dan hari ini ketahuan. Dan saya memang pantas menerima konsekuensi dosa. Ini yang dialami sama wanita ini. Karena anugerah kasih karunia tidak pernah tersedia untuk mereka yang suka cari kambing hitam. Siapa yang mau hidup dalam kasih karunia Tuhan? Siapa yang mau hidup dalam anugerah Tuhan? Jadilah orang yang berani ambil tanggung jawab. Halo? Jadilah orang yang berani ambil tanggung jawab. Disalahkan pun, iya memang saya salah. Minta maaf. Maafkan saya. Saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara akan mengalami pembelaan dari Tuhan. Orang yang suka cari kambing hitam gak akan pernah mengalami pembelaan Tuhan. Gak akan pernah mengalami kasih karunia dari Tuhan. Halo? Dan wanita ini alami itu. Wanita ini ketemu sama kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bukan karena dia doa 3 jam sehari. Dengar, semua lihat saya, semua lihat. Jangan sampai ya, kegiatan yang benar, yang baik, membuat kita merasa sombong. Dan pada akhirnya gak pernah sadar bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Jangan pikir kegiatan pelayanan saudara, jangan pikir ibadah saudara, jangan pikir semua hal yang baik yang saudara lakukan
bisa menutupi pelanggaran dan dosa yang seharusnya itu adalah tanggung jawab saudara. Halo? Saya nggak ngomong bukan berarti kita nggak boleh pelayanan. Saya ngomong jangan sampai dosa saudara ditutupi dengan pelayanan saudara. Sunyi senyap sekali hari ini. Ada amin. Minta maaf nih kalau bulan September gini saya lagi on fire saudara. Saudara diberkati hari ini. Kasih karunia tidak tersedia bagi mereka yang suka cari kambing hitam. Hari itu wanita ini sadar bahwa dia orang berdosa dan layak menerima konsekuensi dosa. Tandanya adalah dia nggak lari. Dia nggak pergi. Lanjut ayat 11. Apa yang terjadi? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Karena wanita ini nggak lari. Wanita ini tidak pergi. Wanita ini menerima kasih karunia-Nya yang besar. Saudara, dari semua kumpulan itu sebenarnya ada nggak orang yang pantas layak melempari wanita ini dengan batu? Ada nggak? Yang ngomong ada, angkat tangan. Yang ngomong nggak ada, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, silakan angkat kaki. Ada, saudara. Ada. Siapa namanya? Yesus. Yesus layak ngambil batu pertama kali. Lempar wanita ini dengan batu. Tapi Tuhan Yesus ngomong gini, aku gak hukum kamu. Aku pun tidak menghukum kamu. Loh, Pak, tadi bukankah katanya kasih Tuhan itu tidak menghapus konsekuensi dosa? Tadi katanya kasih Tuhan itu tidak menolerir konsekuensi dosa. Bukankah hari itu Yesus yang berkata, aku pun tidak menghukum engkau? Berarti Tuhan Yesus hapus dong. Tunggu dulu, saudara. Tuhan Yesus tidak menghukum wanita ini. Bukan berarti Tuhan Yesus menghapus konsekuensi dari dosa, yaitu maut. Kenapa? Karena yang sesungguhnya terjadi pada kalimat itu, aku pun tidak menghukum engkau. Karena aku yang akan mati menggantikanmu. Itu kalimat yang selanjutnya yang Tuhan Yesus harusnya katakan. Dan dijelaskan lebih lanjut di 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, yang seharusnya layak jadi orang pertama yang lempari wanita ini dengan batu. Dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, kita apa? Dibenarkan oleh Allah. Kasihnya bukan menolerir, bukan meniadakan konsekuensi dosa. Kasihnya menanggung konsekuensi dosa. Kasihnya bukan menolerir konsekuensi dosa. Kasihnya menanggung konsekuensi dosa. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu, itu bukan karena Tuhan Yesus menolerir konsekuensi dosa, karena Tuhan Yesus yang akan mati menggantikan wanita ini. Wow. Itu kasih yang sejati yang Tuhan Yesus berikan buat kita, saudara. Saudara, jangan anggap enteng kata-kata ini, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Jangan anggap itu sepintas lalu. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Saya nggak bisa jelaskan kalimat ini. Bagaimana wujudnya. Tapi saya cuma bisa melukiskan dengan waktu Tuhan Yesus dibuatnya menjadi dosa itu. Tuhan Yesus harus bergumul. Sebelum Tuhan Yesus dibuatnya menjadi dosa itu, Tuhan Yesus harus bergumul di Taman Getsemani. Sampai peluhnya. Saking stresnya, saking penuh dengan tekanannya. Saudara pernah ada di dalam sebuah tekanan, sampai keringat saudara berubah jadi darah?
perlu saudara berubah jadi darah? Pernah? Utang saudara sebesar apapun perlu saudara belum pernah jadi darah kan? Tuhan Yesus alami itu. Tuhan Yesus alami itu saking beratnya yang dia harus tanggung untuk menjadi dosa itu. Peluhnya sampai berubah jadi darah. Waktu di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya gak bisa jelaskan apa yang terjadi waktu itu, karena itu sesuatu yang ilahi, yang saya gak bisa ngerti dengan pikiran saya. Tapi yang saya mengerti adalah ini, untuk dia tanggung konsekuensi dosa kita, harganya mahal, saudara. Nggak murah, saudara. Itu bukan cuma sekedar lukisan yang indah, yang kita bisa tonton setiap kali, yang penuh dengan drama dan haru. Mahal harganya untuk dia menanggung dosa kita. Karena kasihnya yang besar. Karena kamu, karena kita, dia yang tidak pernah mengenal dosa harus dibuatnya menjadi dosa. Di atas kayu salib, dia tanggung semua malu, kutuk, bahkan maut yang seharusnya kita tanggung. Camkan ini baik-baik. Dengan harga yang mahal yang harus dia tanggung karena dosa dan konsekuensi kita. Konsekuensi dosa kita. Dia tanggung semua. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 berkata gini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu, dia yang kaya menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia mati di atas kayu salib bukan supaya saudara tetap tinggal dalam keadaan saudara. Dia yang kaya jadi miskin. Supaya saudara yang miskin jadi kaya. Gak tetap tinggal dalam keadaan saudara. Kasih karunia yang sejati adalah ketika kita kaya karena kemiskinannya, hidup karena kematiannya. Pertanyaan yang harus kita jawab di siang hari ini adalah ini. Apakah pengorbanan Kristus di atas kayu salib menanggung semua malu, kutuk, maut yang harus kita tanggung? Sia-sia dalam hidup kita. Apakah kita hari ini hidup sungguh-sungguh di dalam kekayaan yang Tuhan sudah sediakan? Atau jangan-jangan kita masih miskin dengan mentalitas kita, dengan tingkah laku kita? Apakah kita hari ini menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang mahal? Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Mahal, saudara. Mahal yang dia harus tanggung buat kita. Gak pantas harusnya dia mati buat kita. Gak layak kita ini. Pertanyaannya hari ini, apakah kita masih tinggal dalam kemiskinan kita? Atau kita hidup di dalam kekayaan yang Tuhan sudah sediakan, sudah bayar buat kita? Saudara harus jawab itu. Dan saya berdoa, pengorbanan Kristus buat kita, wanita yang kedapatan berbuat zina ini, gak pernah sia-sia. Kita hidup bagi dia. Amin.